Salam, selamat pagi anak-anak. Ya, di pagi hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, sebelum kita mulai belajar kita, semua aktivitas kita, alangkah terlebih baiknya kita berdevosi terlebih dahulu ya. Nah, Pak Agus akan pimpin kita dalam devosi, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Semua anak-anak sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Bila mana jika kesempatan hari ini kami boleh membuka mata kami ya Tuhan, ini bukan karena kuat kami, tapi ini semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena setiap hidup kami ini adalah karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami mau mendengarkan, mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Ya, kesempatan kali ini kita akan berdevosi ya. Nah, devosi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 14 ya. Dari kitab Yohanes 14. Semua bisa buka Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, semua sudah buka ya. Nah, di sini bicara tentang apa? Yaitu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Rumah Bapa. Nah, apa ini yang dimaksud dengan Rumah Bapa, Pak? Nah, anak, ini karena 1 sampai 7 ya, cukup banyak. Jadi kalau kita baca ini nanti waktunya akan habis untuk baca ya. Jadi anak-anak bisa pause dulu nanti videonya, lalu anak-anak baca dulu, pahami dulu ya masing-masing ya, agar kita tahu konteksnya apa, ini bahasannya tentang apa gitu ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi di sini bahas tentang rumah Bapa. Pak Agus akan jelaskan secara singkat gitu ya. Nah, di sini menjelaskan bagaimana Tuhan ya, siapa sih jalan kebenaran itu ya? Bagaimana sih kita bisa ke rumah Bapa? Rumah Bapa itu apa? Rata-rata orang-orang itu mengatakan bahwa rumah Bapa itu adalah apa yang kita ketahui, surga ya. Rumah Bapa itu adalah surga. Lalu bagaimana kita bisa ke rumah Bapa? Bagaimana kita bisa ke surga? Pasti setiap kita mau ke rumah, pasti kita harus tahu jalannya ya. Ya enggak anak-anak? Setiap anak-anak mau ke Lentera misalnya. Ini adalah misalnya Lentera ini adalah rumah Bapak misalnya ya. Nah, untuk ke Lentera harusnya kita tahu jalan ya. Kita harus tahu jalannya. Nah, oleh karena itu di sini kita mau bahas nih, gimana sih caranya kita bisa ke surga gitu ya? Gimana sih kita bisa ke rumah Bapa? Nah, itu yang kita mau bahas ya. Oleh karena itu di sini ditegaskan ya anak-anak, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini dijelaskan jangan gelisah, kita jangan takut. Apakah nanti saya bisa ya ke rumah Bapa? Di sini jangan gelisah. Cuman ya, di sini kenapa kita jangan gelisah? Yang penting percayalah kepadaku. Kepadaku ini siapa? Kepada Tuhan gitu ya anak-anak. Nah, di ayat 3 anak-anak bisa baca, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan bukan kita yang mencari, tapi Tuhanlah yang mencari. Ya, Tuhan yang mencari kita. Dimana ketika Tuhan sudah datang di rumah Bapa itu, Dia akan kembali lagi untuk membawa kita. Dia sudah menyiapkan tempat untuk kita, lalu Dia datang lagi untuk membawa kita ya. Ini sungguh anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Ini bentuk kasih Tuhan gitu ya anak-anak. Nah, ini poin pentingnya. Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui jalan rumah Bapa? Di ayat 5, 6 dan 7 ya, di situ dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Thomas tanya, Tuhan, aku lo nggak tahu engkau pergi kemana, lalu gimana saya bisa tahu jalan ke situ? Pertanyaan yang masuk akal ya. Dia aja nggak tahu Tuhan pergi kemana, kenapa kita bisa tahu jalannya ke situ? Tapi Tuhan apa menjawabnya? Kata Yesus kepada Thomas ya, kepada Thomas, aku Tuhan, Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelaskan.
akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa tanpa melalui aku, gitu ya. Kalau tidak melalui aku. Nah, ini membicarakan tentang jalan kebenaran ya. Jadi jalannya di situ siapa? Jalan untuk menuju rumah Bapa adalah Yesus, adalah Tuhan. Lalu gimana kita bisa tahu? Kalau kita mau tahu jalannya, artinya kita mengenal. Nah, kalau kita mau tahu, artinya kita harus hidup di dalam Yesus agar kita mengenal Yesus sehingga kita mendapatkan jalan kebenaran itu, gitu ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu di sini devosi ini Pak Agus jelaskan tentang Allah menyediakan jalannya ya. Allah menyediakan jalan. Itu ya anak-anak ya. Nah, ada pepatah anak-anak yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya enggak? Anak-anak sering mendengar pepatah itu ya. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, sehingga ini banyak juga diplesetkan ya. Orang-orang itu bilang banyak jalan menuju surga. Nah, kalau diplesetkan banyak jalan menuju surga. Nah, kalau kita berpatok pada Alkitab, sebenarnya itu kuranglah tepat gitu ya. Tidak banyak jalan untuk menuju surga. Tuhan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk menuju surga. Ya bukan banyak, ya. Cuman bilang hanya ada satu jalan, yaitu siapa? Aku. Aku siapa? Tuhan. Yesus Kristus itu adalah hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak banyak, tapi hanya. Kalimat hanya itu artinya apa? Satu. Satu saja. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu ya anak-anak ya. Jadi tidak banyak jalan, tapi hanya satu. Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu anugerah yang besar. Kenapa? Karena Tuhanlah yang nantinya akan mencari kita anak-anak. Tuhan yang akan mencari kita. Itu adalah bentuk kasih Allah. Ya, kenapa kita tidak bisa mencari Allah sendiri? Karena apa? Karena kita adalah pribadi yang sudah berdosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan gimana? Antara hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, gitu ya. Menjadi rusak hubungannya. Ya, antara manusia dan Allah hubungannya menjadi rusak karena keberdosaannya manusia. Ya, oleh karena itu manusia tidak punya kapasitas untuk melihat Allah ataupun datang kepada Allah karena keberdosaannya. Gitu ya anak-anak ya. Lalu melalui darah Yesus kita memiliki hubungan yang baik lagi dengan Allah. Itu ya anak-anak. Jadi tidak ada jalan kebenaran dan hidup selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita apa yang perlu kita pelajari? Apa yang kita pelajari ya anak-anak? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan masih banyak lainnya, yaitu apa? Anugerah. Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan untuk kita. Keselamatan kita bukan kita peroleh dari perbuatan baik kita, tapi hanya dengan darah Kristus. Hanya karena kita percaya. Oleh karena itu mari kita anak-anak kita bersyukur, lalu kita berserah. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi Bapa, mengasihi anak-anak dan mengasihi semua. Ya, jadi hanya ada satu jalan menuju rumah Bapa, seperti yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-5 dan 6. Di situ Thomas mengatakan, bagaimana saya tahu jalan kebenaran menuju Engkau? Tapi Yesus dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita percaya kepada Yesus, kita bergantung kepada Yesus, kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Ya anak-anak, terus semangat dalam menjalani pembelajaran yang ada. Kita bergantung pada Yesus. Pada suatu saat saya akan bisa belajar di sekolah, dan suatu saat saya akan mendapatkan hal yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, untuk pertanyaan refleksi adalah anak-anak boleh silakan cari tahu siapa jalan satu-satunya menuju surga dan mengapa. Itu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan untuk hari ini. Setiap aktivitas kami biarlah menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.